warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururina min anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslihu lakum a'malakum wa yaghfiru lakum dhunubakum wa man ti'a ma fawwahu wa ma awqur. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hadirin jamaah salat Jumat yang insyaallah selalu berada dalam naungan rahmat dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Tak henti-henti kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam, karunia-Nya yang teramat besar yang Allah karuniakan kepada hamba-hamba-Nya. Semoga kita selalu termasuk yang mendapatkan hidayah-Nya serta berada dalam keadaan iman dan Islam hingga akhir hayat. Dan tentunya kita bersyukur kepada Allah atas nikmat berbagai kehidupan yang masih diberikan kepada kita, sehingga pada kesempatan ini kita masih dapat beribadah kepada-Nya dan dapat mengingatnya serta melindunginya. Pada kesempatan yang mulia ini, kami selaku khatib dengan hadirin sekalian, marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti senantiasa berusaha dan untuk selalu menghadirkan Allah dalam setiap situasi dan kondisi dengan cara senantiasa berzikir dan melaksanakan segala perintah. Takwa dalam arti kita senantiasa melibatkan Allah dalam setiap persoalan yang kita hadapi dengan cara berdoa, memohon pertolongan dan bermunajat kepadanya, sehingga akan menimbulkan ketentraman dan ketenangan dalam setiap kehidupan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya, dan jangan sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan Islam. Sidang sholat jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam khutbah singkat ini, mari kita merenung sejenak tentang apa yang terjadi di sekitar kita saat ini, di mana kita sedang menjalani masa pandemi COVID-19 yang sudah berjalan lebih dari setahun. Sudah banyak orang yang meninggal, tidak sedikit antara mereka adalah saudara kita. Tiba-tiba sahabat kita meninggal dunia, siapa saja dan kapan atau di mana saja bisa meninggal dunia. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Kematian adalah sesuatu yang pasti kita hadapi. Semua yang menjadi gerbang dari kehidupan dunia menuju kehidupan akhirat dan kematian. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam surah Al-Baqarah ayat 28, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kaifa kafaru billahi wa kuntum amwata fahsyuru Bagaimana kamu ingkar kepada Allah padahal kamu tadinya mati,
lalu dia menghidupkan kamu, kemudian dia mematikan kamu, lalu dia menyalakan kamu kembali, kemudian kepadanya lah kamu kembalikan. Jamaah sholat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apa saja kewajiban kita dalam kehidupan ini sebagai persiapan diri kita sebelum menghadapi kematian. Tentunya ada banyak hal, namun setidaknya ada 3 hal yang akan kami bahas pada kesempatan ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Mulk ayat 1. Tabarakalladzii biyadihil mulku wa huwa 'alaa kulli syai'in qadir. Alladzii khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amalan wa huwal 'aziizul ghafur. Maha suci Allah yang menguasai segala kerajaan dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu, yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan Dia Maha Perkasa, Maha Pengampun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Beramal sebaik mungkin juga berarti bahwa pekerjaan itu kita lakukan dengan ikhlas, mungkin semaksimal mungkin dan dengan kesempurnaan mungkin, baik dalam interaksi kita kepada Allah maupun kepada sesama manusia. Dalam tiap amal kita patrikan dalam diri kita bahwa bisa jadi itu adalah amal terakhir kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang kedua, menyiapkan amal yang terus mengalir pahalanya. Di antara yang dapat kita sakiti adalah dengan memperbanyak amal jariah, ilmu yang bermanfaat, serta mendidik anak kita menjadi anak yang soleh dan mendoakan kita kelak, sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza mata al-insanu inqata'a anhu amalu illa min salasati suraqati jariyah aw ila yaqafu bihi awladi sholihin yad'ulah. Artinya diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bilang, jika manusia mati maka terputuslah amalnya kecuali 3 perkara: sedekah jariah, ilmu yang diambil manfaatnya, dan anak soleh yang selalu mendoakan orang tuanya. Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga, berdoa agar diberikan husnul khatimah. Apakah itu husnul khatimah? Di antara tanda utama husnul khatimah ialah apabila ia mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir hayatnya. Dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melewatkan man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah jahalal jannah. Barang siapa yang akhir kata-katanya adalah la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Indikator lainnya dari seorang yang husnul khatimah apabila ia mengerjakan pekerjaan baik di akhir hidupnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza arada Allahu bi abadi khairus ta'malu fakila kaifa yasta'milu ya Rasulullah qala yawaffiqu li amali sholihin qabla al-maut." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata, apabila Allah mengkehendaki kebaikan kepada seseorang, maka Allah akan membuatnya beramal. Para sahabat bertanya, bagaimana membuatnya beramal? Beliau menjawab, Allah akan memberikan taufik kepadanya untuk melaksanakan amal soleh sebelum meninggal.
Selain berusaha dengan sabar, amal soleh untuk mencapai husnul khatimah kita juga harus selalu berdoa agar Allah mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Akhirnya semua kita menjadi hamba Allah yang berhasil dalam mempersiapkan kehidupan kita, yang mampu mengingatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah menjadikan kita sebagai orang-orang yang wafat dalam keadaan husnul khatimah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala wa minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah wa kaifa wa asli wa usallim ala sayyidina Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahlihi wa qad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Fa ya ayyuhal muslimun usikum wa nafsi bittaqwallahi aliyul azim wa alamu anna allaha amarakum bima'ril azim amarakum bis-salati wassalamu ala nabiyyil karim faqala inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i wal amwat innaka ala kulli shay'in qadir. Allahumma ahyina bil iman wa anisna bil iman wa ahsurna bil iman wa nahilna al jannata ma'al iman. Allahumma sabbitna ma'al iman wa ahyina min dunya wal iman. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullaha al-'azim yazkurkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.